Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video pembelajaran matematika. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal latihan 5.1 tentang tabung. Jadi simak baik-baik dan siapkan catatan kalian. Kita mulai dari soal nomor 5, soal tentang irisan tabung. Kita baca soalnya ya. Misalkan terdapat suatu tabung dengan jari-jari R cm dan panjang T cm. Kemudian tabung tersebut dijadikan irisan tabung dengan memotong tabung tersebut menjadi dua bagian yang sama persis dari atas ke bawah. Tentukan rumus untuk menghitung luas irisan tabung tersebut. Oke, kita akan menentukan rumus untuk menghitung luas irisan tabung ini. Perhatikan gambar irisan tabung di samping kanan ini. Kalau kita ingin menghitung luas irisan tabung, maka kita harus tahu bidang-bidang penyusun dari irisan tabung ini. Kita lihat bidang-bidang penyusunnya terdiri dari setengah alas yang bagian bawah, kemudian yang bagian atas juga sama, yaitu setengah alas. Kemudian ada bidang lain nih, ada bidang lengkung. Ini adalah setengah selimut tabung. Dan satu lagi bidang datar, ini berbentuk persegi panjang. Ini adalah persegi panjang dengan ukuran panjang. Ini berarti 2 kali jari-jari. Oke. Panjangnya adalah 2 kali jari-jari atau 2R. Dan lebarnya sama dengan tinggi tabung. Oke, jadi untuk menghitung luas irisan tabung, kita tinggal menjumlahkan bidang-bidang penyusun dari irisan tabung tadi, yaitu luasnya sama dengan penjumlahan dari 2 kali setengah luas alas, nih, yang bawah dan yang atas. Karena luasnya sama, jadi 2 kali setengah luas alas, kemudian ditambahkan dengan setengah luas selimut, dan ditambahkan dengan luas persegi panjang ini. Kita dapat menuliskannya seperti ini. Luas sama dengan 2 kali setengah luas alas, ditambah setengah kali luas selimut, ditambah luas persegi panjang. Oke, sekarang karena alasnya berbentuk setengah lingkaran, maka luas lingkaran itu kan rumusnya VR kuadrat. Jadi setengah lingkaran berarti setengah VR kuadrat. Kita tuliskan luasnya sama dengan 2 kali setengah VR kuadrat. Kemudian kita tambahkan dengan setengah kali luas selimut. Karena luas selimut itu rumusnya adalah 2 VRT, maka kita tambahkan dengan setengah kali 2 VRT, kemudian kita tambahkan dengan luas persegi panjang. Luas persegi panjangnya adalah 2R dikali T. Jadi kita tambahkan dengan 2R dikali T. Nah, kita hitung dulu. 2 kali setengah VR kuadrat adalah VR kuadrat. Kita tambahkan dengan setengah kali 2 VRT. Berarti ditambah VRT. Dan ditambah 2R kali T. Ini adalah luas dari irisan tabung itu. Bentuk ini masih bisa kita sederhanakan menjadi luas sama dengan VR dikali R ditambah T. Kemudian kita tambahkan dengan 2RT. Inilah rumus untuk menghitung luas irisan tabung. Jelas ya? Berikutnya soal nomor 6. Soal tentang tandon bocor. Terdapat suatu tandon yang berbentuk tabung dengan jari-jari 50 cm dan tinggi 2 meter.
Tandon tersebut berisi air sebanyak 3/4 dari volume total. Terdapat lubang kecil di dasar tandon tersebut yang menyebabkan air mengalir keluar dengan kecepatan 50 cm3 per detik. Air pada tandon tersebut akan habis setelah berapa detik? Anggap V sama dengan 3,14. Oke, kita akan menyelesaikan soal ini. Perhatikan baik-baik soal ini. Yang diketahui di soal ini adalah suatu tandon yang berbentuk tabung. Tandonnya berbentuk tabung. Jari-jarinya adalah 50 cm dan tinggi 2 meter. Nah, di sini satuan jari-jari dan tinggi berbeda. Jadi, untuk menghitung kita perlu menyamakan dulu satuannya. Oke, kita samakan tingginya satuannya dengan jari-jari. Jadi tingginya menjadi 200 cm. Kita rubah ke dalam sentimeter untuk menyesuaikan dengan kecepatan juga yang satuannya menggunakan cm3 per detik. Nah, yang ditanyakan adalah waktu yang dibutuhkan sampai air itu habis. Oke, untuk menentukan itu, maka yang perlu kita ketahui adalah volume air dulu. Karena air itu ada di dalam tabung, maka kita gunakan rumus tabung untuk menentukan volume air. Karena air di dalam tabung itu jumlahnya adalah 3/4 dari volume total, maka volume airnya adalah 3/4 kalikan dengan volume tabung. Volume tabung itu kan rumusnya VR²T. Maka volume air di dalam tandon ini adalah 3/4 kali V dikali R². R²-nya itu kan berarti 50 kuadrat dikalikan tinggi tabung itu. Tinggi tabungnya berapa? Tinggi tabungnya adalah 200 cm. Jadi kita tuliskan 200. Kemudian di dalam soal itu disebutkan anggap V-nya adalah 3,14. Maka volume airnya adalah 3/4 dikali 3,14 dikalikan dengan 50 kuadrat dikali dengan 200. Oke, volume airnya tidak usah kita hitung dulu karena nanti akan kita bandingkan dengan kecepatannya. Kita akan bagi dengan kecepatannya. Sebab sesuai dengan yang sudah kalian pelajari, bahwa waktu yang dibutuhkan itu merupakan perbandingan dari volume air dengan kecepatan mengalirnya air itu. Nah, berarti waktu yang dibutuhkan sampai air itu habis adalah perbandingan antara volume air dan kecepatan air mengalir. Nah, volume airnya itu kan 3/4 kali 3,14 kali 50 kuadrat kali 200. Kemudian nanti dibagi oleh 50. Maka dia akan sama dengan 3 kali 3,14 dikali 50 kuadrat dikali 200 per 4-nya dibawa ke sini ya, ke bawah. 4 kali 50. 4 dari mana? Ya dari 3/4 tadi. Hasil akhirnya adalah kita kalikan saja. 3 kali 3,14 kali 50 pangkat 2 kali 200 dibagi 4 kali 50. Coba perhatikan, 4 kali 50 ini kan 200. Berarti 200 dibagi 200 itu 1. Jadi kita tinggal mengalihkan 3 kali 3,14 dikali 50 pangkat 2 saja. Hasilnya adalah 23.550 detik. Oke. Jadi waktu yang dibutuhkan sampai air itu habis adalah
23.550 detik. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.